Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam pembelajaran daring Bahasa Indonesia. Apa kabar siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 2 Kota Serang? Semoga kalian dalam keadaan yang baik dan selalu diberikan kesehatan. Pada pertemuan kita kali ini, Bapak akan membahas mengenai materi tentang teks eksposisi, yaitu memahami struktur dan kaidah kebahasaan pada teks eksposisi. Maka dari itu, mari kita simak tayangan penjelasan yang Bapak akan sampaikan. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan membahas mengenai struktur dan kaidah kebahasaan yang ada dalam teks eksposisi. Yang pertama yang harus kita pahami dalam tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu memahami struktur dan kaidah kebahasaan pada teks eksposisi. Nah, pada materi kita dalam pertemuan kali ini, Bapak akan membahas mengenai dua hal pokok penyampaian. Yang pertama yaitu tentang struktur teks eksposisi. Yang kedua yaitu ada kaidah kebahasaan pada teks eksposisi. Di sini sebelum kita masuk pada struktur teks eksposisi dan kaidah kebahasaan pada teks eksposisi, Bapak akan sedikit menyampaikan terkait ciri-ciri yang ada pada teks eksposisi. Ciri-ciri yang ada pada teks eksposisi diantaranya ada 4 bagian. Yang pertama, dalam teks eksposisi harus bersifat objektif. Artinya, penyampaian yang disampaikan pada pembuatan teks eksposisi harus apa adanya atau berdasarkan kondisi sebenarnya. Yang kedua, teks eksposisi harus faktual atau bersifat nyata. Bukti kebenarannya sudah ada. Artinya bisa dibuktikan dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, teks eksposisi harus bersifat informatif. Dalam hal ini bertujuan untuk memberitahukan, memaparkan, menjelaskan atau menguraikan sesuatu hal yang disampaikan dalam teks eksposisi tersebut. Yang keempat, yaitu bahasa yang disampaikan harus bahasa yang baku. Artinya ragam laras ilmiah dan gaya bahasa yang lugas diperlukan dalam menyampaikan sebuah teks eksposisi. Oke, kita selanjutnya masuk pada struktur yang ada pada teks eksposisi. Sebelumnya Bapak sudah pernah membahas mengenai struktur yang ada dalam teks eksposisi. Mari kita ulas kembali bahwasanya struktur yang ada pada teks eksposisi di sini ada 3 bagian. Yang pertama yaitu ada tesis, ada argumentasi, dan ada penegasan ulang. Yang disebut sebagai tesis dalam teks eksposisi yaitu teks yang berisikan pada pernyataan pendapat dan opini dari penulis terkait topik yang akan dibahas. Biasanya, pada bagian tesis ini berada pada bagian paling atas dalam teks eksposisi atau biasanya berada pada paragraf pertama. Nah, sedangkan yang kedua di sini ada argumentasi. Yang disebut sebagai argumentasi di sini berisikan argumen yang menguatkan tesis yang dibahas, disertai data atau fakta. Jadi, pada bagian argumentasi ini adalah berisi tentang penjelasan dari penyampaian tesis yang di awal sudah disampaikan. Kemudian dikuatkan kembali melalui argumen-argumen dengan dibuktikan fakta-fakta yang terkait. Dan kemudian yang ketiga di sini ada penegasan ulang. Nah, bagian penegasan ulang pada teks eksposisi di sini bertujuan untuk menyatakan penegasan kembali dari pernyataan sebelumnya menyerupai kesimpulan. Jadi sebelumnya sudah dipaparkan dalam argumen. Kemudian pada bagian penegasan ulang dikuatkan kembali atau ditegaskan kembali alasan-alasan dan lain sebagainya. Oke, di sini kita masuk kepada pembelajaran tentang kaidah kebahasaan yang ada pada teks eksposisi.
Yang pertama di sini ada 6 bagian yang harus kita pahami dalam memahami kaidah kebahasaan pada teks eksposisi. Yang pertama ada istilah, kata sifat, afiksasi, kata kerja, pronomina, dan ada konjungsi. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu mengenai kaidah kebahasaan yang ada pada teks eksposisi. Yang pertama di sini ada kaidah kebahasaan, yaitu istilah. Yang disebut sebagai istilah adalah kata atau ungkapan khusus pada bidang tertentu. Dalam teks eksposisi, banyak yang digunakan istilah yang sesuai dengan bidang permasalahan yang dibahas. Penggunaan istilah tersebut membantu penulis atau pembicara memperkuat gagasan yang disampaikan. Artinya, istilah yang disampaikan itu harus sesuai dengan pembicaraan topik dari yang ada pada teks eksposisi tersebut. Misal, di sini ada contoh tentang teks eksposisi yang berjudul Pembangunan dan Bencana Lingkungan. Nah, di sini ada contoh istilah, yaitu tentang polusi yang mempunyai makna pencemaran. Dan yang kedua, di sini ada istilah habitat. Kata habitat tersebut mempunyai makna yaitu tempat tinggal khas bagi seseorang atau kelompok masyarakat. Berdasarkan ilmu biologi, habitat disebut sebagai tempat hidup organisme tertentu, tempat yang alami. Sedangkan berdasarkan ilmu geologi, habitat disebut sebagai tempat kediaman atau kehidupan tumbuhan, hewan, dan manusia. Jadi intinya, istilah yang digunakan dalam pembuatan teks eksposisi harus disesuaikan dengan topik yang menjadi pembicaraan dalam teks eksposisi tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke dalam kaidah kebahasaan yang kedua pada teks eksposisi, yaitu kata sifat. Yang disebut kata sifat atau adjektiva merupakan kata yang khusus menerangkan kata benda. Nah, di sini ada yang pertama, dapat ditambahkan dengan keterangan pembanding. Contoh, kita mempunyai kata sifat lebih, kurang, paling. Nah, kemudian kita tambahkan mengenai dalam keterangan pembanding. Dari kata lebih menjadi lebih cantik. Dari kata kurang menjadi kurang panjang. Dari kata paling ditambahkan keterangan pembanding maka paling pandai. Kemudian, dari kata adjektiva ini dapat ditambahkan keterangan penguat, seperti kata sangat, terlalu, amat, sekali. Ketika ditambahkan menjadi sangat kecil, terlalu sombong, mahal sekali. Nah, kemudian yang ketiga di sini, pada kata atau kaidah bahasa adjektiva itu menyatakan suatu keadaan atau sifat benda. Contoh, manis, jujur, lembut, dan bagus yang menyatakan kata sifat dari benda atau orang. Oke, selanjutnya kita masuk pada kaidah kebahasaan pada teks eksposisi yang ketiga, yaitu afiksasi. Yang disebut sebagai afiksasi di sini atau pengimbuhan, proses pembentukan kata dengan cara pemberian imbuhan, baik berupa awalan atau disebut prefix, sisipan atau disebut infiks, akhiran atau yang disebut sufiks dan konfiks. Kita lihat. Yang pertama yaitu prefix atau awalan. Ketika kita mempunyai kata lari, karena di sini yang disebut prefix atau awalan, contohnya pada imbuhan atau pada kata ber, men, per, dan seterusnya. Contoh di sini ada kata ber ditambah lari menjadi berlari. Artinya ada penambahan di awal kata. Yang kedua, infiks atau sisipan. Nah, di sini ada kata sisipan l, dan m. Contoh di sini ada kata tali. Ketika ditambahkan infiks atau disisipkan, kata tali menjadi temali. Yang ketiga, di sini ada sufiks, artinya penambahan yang ada pada akhiran. Contoh, kan, wan, an. Nah, contoh ada kata sastra ditambah wan.
kemudian menjadi sastrawan. Nah, bagian yang keempat di sini ada konfiks. Konfiks ini adalah penambahan yang ada di awal dan juga penambahan yang ada di akhir. Nah, di sini ada per, an, ke, an, dan beran. Contoh kata di sini ada kata adil. Ketika ditambahkan ke an, maka akan menjadi keadilan. Nah, itu disebut sebagai konfiks. Selanjutnya ada kata kerja. Nah, yang disebut sebagai kata kerja atau verba di sini adalah kata yang menggambarkan proses, perbuatan, atau keadaan. Nah, dalam kata kerja atau verba pada teks eksposisi di sini ada dua bagian yang harus kita pahami. Di sini ada kata kerja transitif dan juga ada kata kerja intransitif. Yang disebut sebagai kata kerja transitif yaitu merupakan kata kerja yang memerlukan suatu objek. Contoh di sini, ayah membeli mobil. Ayah sebagai subjek, membeli sebagai predikat, dan juga mobil di sini sebagai objek. Sedangkan kata kerja intransitif itu merupakan kata kerja yang tidak memerlukan objek. Jadi hanya ada subjek dan predikat saja. Ayah tidur. Ayah sebagai subjek, kata tidur disebut sebagai kata predikat. Selanjutnya di sini kaidah kebahasaan teks eksposisi yang kelima yaitu pronomina. Nah, yang disebut pronomina di sini atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Nah, di sini ada dua hal yang harus kita pahami, yaitu yang pertama ada pronomina personal atau pronomina yang dipakai mengacu pada kata untuk menyebutkan orang. Nah, di sini ada persona pertama, persona kedua, dan persona ketiga. Persona pertama dalam tunggal, contohnya kata aku. Persona pertama pada jamak, contohnya pada kata kita. Persona kedua pada kata tunggal, contohnya Anda. Persona kedua pada jamak, contohnya kalian. Nah, yang kedua di sini ada pronomina penunjuk atau pronomina yang dipakai untuk menunjukkan sesuatu. Contohnya ketika kita menulis kata ini atau menyebutkan kata ini, itu, sana, sini, begini, nah itu masuk dalam jenis pronomina penunjuk. Selanjutnya di sini kaidah kebahasaan pada teks eksposisi yang keenam yaitu ada konjungsi. Yang disebut sebagai konjungsi di sini adalah kata hubung atau kata penghubung dengan kata yang lain. Nah, yang kita pahami di sini ada tiga hal yang berkaitan dengan kata penghubung pada teks eksposisi. Di antaranya yaitu ada konjungsi korelatif, konjungsi koordinatif, dan konjungsi subordinatif. Yang disebut sebagai konjungsi korelatif, contohnya yaitu kata bukan hanya titik-titik melainkan titik-titik. Contoh kalimatnya yaitu bukan hanya indah melainkan suasananya yang sejuk. Nah, contoh yang kedua atau konjungsi yang kedua yaitu konjungsi koordinatif atau konjungsi kesetaraan. Nah, contohnya yaitu dengan kata dan. Contoh di sini aku dan kamu. Nah, konjungsi yang ketiga yaitu konjungsi subordinatif atau konjungsi yang bertingkat, yaitu dengan adanya kata yang penyebutannya ulang, sungguh-sungguh, anak-anak, dan lain sebagainya. Berikut penjelasan mengenai kaidah dan struktur yang ada pada teks eksplanasi. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri dalam pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.